Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling pertama
Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada semua hamba, baik yang dia cintai ataupun tidak dia cintai. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah keimanan hanya kepada mereka yang Allah cintai. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan menghadiahinya keimanan pada hamba tersebut. Maka dari perkataan ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keimanan yang Allah berikan kepada kita adalah bentuk bukti cinta Allah kepada kita. Lalu terbesit dalam hati kita, kenapa iman menjadi bukti cinta Allah kepada seorang hamba? Karena salah satunya yaitu hanya dengan merealisasikan keimananlah Allah akan meridai seorang hamba. Juga hanya dengan keimananlah seorang manusia itu berhak masuk surga. Orang kafir, seorang manusia yang tidak Allah beri keimanan, maka sebanyak apapun amal kebaikannya tidak akan Allah terima, dan ujung-ujungnya akan Allah masukkan ke dalam neraka. Dan salah satu alasan lain, ketika seorang hamba diberi keimanan, maka dia akan dapat ketika seorang hamba diberikan Allah keimanan, maka dia akan dimudahkan untuk menjalani kehidupan ini. Dia akan menjalani kehidupan ini dengan cara yang benar. Bahkan dia seorang hamba yang diberikan keimanan akan menjalani hidup dengan luar biasa, melebihi manusia pada umumnya. Kita tahu kisah para nabi dan rasul. Dengan keimanan mereka mampu bertahan dari gangguan orang-orang kafir yang mendustakan mereka. Kita tahu Rasulullah SAW dengan keimanan beliau mampu memaafkan, bahkan mendoakan kebaikan untuk penduduk Taif yang kala itu melempari beliau dengan batu, bahkan sampai darah mengalir dari tubuh beliau. Kita tahu bahwa Abu Bakar rela memasang badan dan membela Nabi SAW ketika hampir seluruh penduduk Makkah mendustakan Isra Mi'raj. Kita tahu bahwa Bilal bin Rabah dengan keimanannya beliau mampu bersabar atas pedihnya siksaan yang Tuhannya berikan. Di bawah tinja batu besar, di bawah terik matahari yang panas, beliau mengatakan ahad. Kita tahu bahwa umat Islam di zaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, mereka mampu menaklukkan dua imperium terbesar pada saat itu, yaitu Persia dan Romawi, hanya dalam kurun waktu kurang lebih 50 tahun. Padahal dua imperium tersebut butuh waktu kurang lebih 6 abad untuk saling mengalahkan. Tentunya di balik semua ini ada proses, ada manajemen. Akan tetapi fondasi utamanya adalah keimanan itu sendiri. Kita tahu saudara-saudara kita di Palestina, mereka mampu bertahan hingga saat ini dan terus melawan dengan keimanan mereka atas kekejaman orang-orang Yahudi. Mereka lah orang-orang yang paham betul bahwa Islam adalah kemuliaan dan iman adalah fondasi dan perisai yang kokoh. Juga Muslim adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kunci. Ketika seorang Muslim sudah mengetahui hakikat dari iman, hakikat Islam, dan dia mampu merealisasikannya, maka hamba tersebut, umat tersebut akan menjadi umat yang luar biasa. Dan orang-orang kafir sangat takut jika umat Islam saat ini bisa kembali mengetahui jati diri sebagai Muslim, bisa kembali mengetahui jati dirinya sebagai seorang Islam. Mereka sangat takut jika orang umat Islam berpegang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Karena dengan hal tersebut umat Islam akan kembali jaya. Oleh karena itu, hingga saat ini orang-orang kafir selalu mencari cara untuk menghancurkan orang-orang Islam. Mungkin kita tidak tahu ketika kita melihat
dari tokoh-tokoh pahlawan Islam yang menjadi sumber inspirasi bagi kita. Ketika kita melihat para pemuda Islam yang saat ini tersibukkan dengan HP mereka, tersibukkan dengan sosial media mereka, maka pada hakikatnya mereka telah dijauhkan, mereka telah dikirim menuju orientasi pada dunia dan dilupakan hakikat akhirat. Maka dari itu penting bagi kita untuk menyadari hal ini. Kita sebagai Muslim tahu banyak sekali fenomena yang menunjukkan betapa mirisnya kondisi umat Islam pada saat ini. Umat Islam pada saat ini mereka lupa akan jadi dirinya siapakah umat Islam. Umat Islam saat ini lupa. Kita lupa bahwa dulu kita pernah menguasai 23 dunia hingga menjadikan kita tidak percaya diri dengan Islaman kita dan menjadikan umat ini terombang-ambing di tengah peradaban dunia. Maka dari itu saya mengajak kepada para jemaah sekalian, khususnya diri saya pribadi, untuk terus menggali hakikat keimanan, hakikat keislaman. Kita terus belajar untuk bisa menanamkan hal-hal tersebut dalam diri kita dan kita bisa percaya diri dengan keislaman kita, lalu kita mampu memperjuangkan keislaman tersebut hingga akhir hayat kita. Insya Allah dengan perjuangan kita, dengan usaha kita bersama-sama, Allah mengizinkan umat Islam untuk bisa maju meraih kejayaan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa qul rabbi ighfir li warhamni wa anta Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin, qala ta'ala fi qur'anihi qala ta'ala fi kitabih a'udzu billahi minasyaitonir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma rabbana anzil ba'sa isri marda minal muslimin. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an alladzina hum ahluka wa khawasatuka ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al Qur'ana li qulubina diya'an wa li absarina jala'an wa li ahzanina ma'isa wa amina wa rahmatuka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma shfi marḍana wa jami'al muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين